Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Ula yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan satu kefarduan kita, satu kewajiban kita berupa thalabul ilm. Lebih khusus insyaallah kita akan meneruskan kajian fiqh Syafi'i kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang disusun oleh beberapa penyusun ulama, di antaranya adalah Syekh Mustafa bin Al-Bugha. Pembahasan kita sekarang adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang mana kita telah membahas di 2 pekan yang lalu tentang sunan al-wudu atau kesunahan-kesunahan di dalam berwudu. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu makruhatul wudu. Makruhatul wudu. Makruh satu istilah yang ma'ruf, sesuatu yang dibenci. Makruhat jamaknya hal-hal yang dibenci di dalam berwudu, yang dimakruhkan di dalam berwudu, menggunakan bentuk jamak. Berarti yang dimakruhkan bukan hanya satu, ada beberapa. Apa itu yang beberapa tadi yang dimakruhkan sehingga kemudian terakhirnya jangan sampai kita kemudian melakukannya. Jamaah yang dirahmati Allah, qala al-muallif wa yukrahu fil wudu al-umur at-taliyah. Dimakruhkan di dalam berwudu perkara-perkara berikut ini. Apa itu? Al-awwal al-israfu fil ma'. Israf yaitu apa? Berlebih-lebihan atau apa? Boros dalam menggunakan air. Kenapa? Li'anna dzalika khilafus sunnah. Karena berboros-borosan dalam menggunakan air menyalahi sunnah. Sunnahnya apa? Dalil tentang enggak boleh israf. Li'umumi qaulihi ta'ala. Ada keumuman firman Allah Ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berbuat boros. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Maka boros di sini umum, tidak hanya kita selama ini tahu di dalam makan minum saja. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, kan begitu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ternyata tidak hanya makan dan minum saja, termasuk juga di dalam menggunakan air. Seperti apa menggunakan air kalau kita lihat berboros-borosan? Ya, kalau kita berwudu, beberapa kemungkinan yang kita gunakan, media yang kita gunakan. Ada kalanya kita berwudu dengan keran misalkan, ya. Ada kalanya keran di satu masjid mungkin mengalirnya deras, dibuka full itu kerannya, maka mengalirnya deras. Nanti kita tanya tuh, ini kira-kira deras banget. Apakah butuh sebesar ini kita berwudu? Maka kalau kita kemudian bertanya,
hati-hati seapik mungkin, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemakruhan, maka tidak perlu itu keran kita buka full begitu. Ini kira-kira cukupnya segimana? Kalau setengah saja udah bagus, ya udah setengah saja cukup, tidak usah difullkan. Karena tadi termasuk kalau difullkan ambur termasuk boros. Bahkan kalau kita pikirkan lebih lanjut, antara satu pergerakan anggota wudhu ke anggota wudhu yang lainnya, itu keran dibiarkan mengalir. Kalau bisa berpikir lebih hemat lagi, ada insinyur mungkin yang Islam mengembangkan ya dengan harga murah dan seterusnya, ya keran-keran magnetik Jadi kalau beberapa kantor itu ada. Jadi sepertinya kalau di kantor berarti kan mahal kan begitu ya. Pakai listrik lah apa segala macam lah teknologinya. Kalau kita letakkan tangan kita keluar airnya, kalau enggak keluar airnya. Satu sisi memang ini barangkali mahal tadi, tapi sisi yang lain ini satu upaya sesungguhnya dalam rangka kita menghindari al-israf, dalam kita menghindari berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Paling tidak kalau sekarang kita praktek jadi masjid-masjid kita, di kebanyakan masjid yang masih menggunakan keran manual, mungkin kita bilang itu keran manual, maka kita tanya dulu, ini kira-kira nih airnya deras apa enggak? Kalau kira-kira hanya butuh setengahnya saja atau mungkin seperempatnya saja, maka gunakan. Begitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan dalam kitab yang lain ya, dalam kitab Fiqh Sunnah misalkan As-Sayyid Sabiq tentang bab wudu juga, tidak boleh israf dalam berwudu, sampai disebutkan satu waktu mengangkat sebuah riwayat Nabi Muhammad mewanti-wanti agar tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kemudian ada sahabat yang bertanya, walau bima indah ya Rasulullah, walaupun di air sungai. Apa kata Rasul? Walau bima indah, walaupun di air sungai. Pertanyaannya bagaimana kita berlebih-lebihan berwudu di air sungai? Kan begitu. Dari sikap kitanya, ini mumpung airnya banyak, kita kujebur, kelihatan nafsu banget begitu. Tangannya menciduknya benar-benar dalam, ditekuk, dipukul, dipercikin ke muka kita sekencang-kencangnya, kujebur. Dari sikapnya lain. Orang yang apik dengan orang yang tidak apik di dalam menggunakan air ini. Yang musrif, yang berlebih-lebihan lain, kan begitu ya. Paling tidak kalaupun kita berwudunya dari di kolam atau di sungai, sewajarnya saja. Ya. Apalagi tadi makan, minum juga termasuk juga di dalam berwudu. Bahkan juga kemudian kalau kita lihat hadis yang lain, kalau kita tadabburi dalam hal apa? Dalam hal ibadah harus sesuai dengan porsinya, proporsional. Ada hadis yang masyhur tentang sahabat yang ingin ibadah terus. Tapi apa kata Rasul? Ditegur sama Rasulullah. Aku ini orang yang paling terbaik. Walakinni asumu wa uftir atazawwaju. Tapi saya sendiri nih orang terbaik kolong langit ini. Saya juga enggak gitu-gitu banget. Apa kata Rasul? Ya saya puasa, saya berbuka juga. Saya menikah dan seterusnya. Artinya misalkan berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ini barangkali kalau untuk kita barangkali nggak ada juga ya barangkali. Ini barangkali ada barangkali yang ingin begitu sehingga dia meninggalkan keluarganya, sudah malas nggak mau ngasih nafkah, mikirinnya diri sendiri doang. Saya merasa tenang kalau saya sholat banyak terus, tapi kemudian nggak dipikirin nafkah keluarganya. Maka itu bukan masuk berlebih-lebihan. Ada nggak yang begitu? Rasa-rasanya nggak ada ya. Rasa-rasanya kita masih agak jauh banget kalau kita bicara tentang berlebih-lebihan dalam ibadah. Kita barangkali ya disebut proporsional pun barangkali mungkin belum. Barangkali. Tapi paling tidak Rasulullah sudah mewanti-wanti. Artinya model-model semacam itu mungkin zaman sekarang pun ada. Kalaupun kita secara amaliyahnya, prakteknya belum melakukan, jangan sampai juga ada semisal orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah sehingga kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya dia abaikan.
Ada satu riwayat lagi yang diangkat oleh al-muallif, qala innahu sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fit tahur, bahwa nanti akan ada umat mereka ya'tadun, melampaui batas di dalam bertohar. Bahkan kalau kita lihat lagi bagaimana mandinya Rasulullah, bagaimana wudunya Rasulullah, ya, wudu dengan satu mud, mandi dengan satu sok. Jadi mud dan sok itu tidak hanya digunakan di dalam kemudian kita bayar fidyah begitu ya, satu mud, bayar zakat satu sok. Dalam taharah pun wudu dan mandi Rasulullah mempraktikkan itu. Wudunya satu mud, kemudian mandinya satu sok, yaitu 4 mud. Kita sudah bahas ya beberapa pekan yang lalu kalau nggak salah. Ada hal terkait tentang itu. Bagaimana wudu dengan satu mud? Kita sudah bahas ya. Atau dengan satu aqua ini, ya kan? Airnya kita tuangkan ke dalam tangan kita sehingga menggenang walaupun sedikit. Kemudian kita basuhkan, misalkan kepada muka kita, ratakan. Itu basuhan diratakan. Cukup dengan air satu kali ini aja. Satu dengan di tangan kita ini, telapak tangan kita, airnya paling sedikit. Tapi kemudian kita ratakan ke semua anggota. Cukup. Kita bayangkan ada 6 atau 4 anggota, kita basuh. Cukup dengan menggunakan air ya satu aqua ini atau satu mud barangkali kira-kira. Ya. Walaupun kemudian kita nggak ada juga kan yang sewaktu-waktu mungkin perlu juga kita agar kemudian terpikirkan, oh ternyata begini wudu Rasulullah. Satu waktu ketika air kurang, kita nggak merasa ini wudu kurang afdol kayaknya nih, air tadi kurang nih, air ada satu gayung doang, bisa apa enggak? Bisa kalau tahu ilmunya. Ya, ini sekedar mengulang sedikit, dulu pernah kita singgung sedikit ya. Adzan, nomor yang kedua, kemakruhan yang kedua di dalam wudu apa? Taqdimul yadil yusra 'alal yumna. Mendahulukan membasuh anggota yang kiri dari yang kanan. Seharusnya kan bagaimana? Yang kanan baru yang kiri. Dan ini merupakan apa? Pembahasan 2 pekan yang lalu, kesunahan. Satu di antara kesunahan dalam wudu adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Maka dibalikin, kalau taqdimul yusra 'alal yumna, maka ini adalah suatu kemakruhan, mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Apa hadisnya mendahulukan yang kanan dan yang kiri? Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang kanan. Ya. Paling tidak ini juga menjadi ya satu ilmu juga, barangkali juga kita lupa, kita dahulukan yang kiri barangkali. Yang kanan baru setelah yang kiri. Kita kemudian merasa nggak sah nih. Apakah ini hukumnya haram atau apa? Nah, kalau kita tahu makruh, ya sudah, jangan diulangi lagi. Tapi wudunya nggak usah diulang lagi dari awal, karena bukan satu keharaman, sesuatu yang membatalkan wudu kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ats-tsalits at-tashnif bimandilin illa li'udrin. Mengeringkan anggota badan yang sudah kita basuh untuk wudu tadi dengan mandil, dengan sapu tangan, dengan kain atau yang lainnya. Illa li'udrin, kecuali karena udzur. Ini 2 pekan yang lalu juga ada yang bertanya ya, kita bahas sedikit. Enggak mengapa kita ulang lagi. Tidak boleh mengeringkan. Paling tidak dulu kita kecil, paling tidak ya, pernah mendapatkan maklumat ini. Ya, kalau wudu jangan diusap pakai atau jangan dikeringin pakai kain. Dapat ya maklumat ini. Kita perkuat dalam mazhab Syafi'i, dalilnya ini, keterangannya ini. Tidak boleh mengeringkan anggota badan yang kita basuh dengan sapu tangan atau sejenisnya kecuali udzur.
Tidak boleh di sini hukumnya apa? Bukan haram, tapi apa? Makruh. Tapi makruh. Apa udzur yang membolehkan? Contoh misalkan di sini, ini contoh saja. Kaburdin syadid. Kalau lagi dingin banget, dengan dilamakan itu air tambah dingin, malah itu air nyecek banget. Apa nyecek itu? Kawan kita bilang nyecek, merasuk begitu ya. Dingin banget. Enggak sampai kita mudorot menggunakan air. Kalau mudorot sampai menggunakan air bisa menyebabkan sakit, maka ini menjadi sebab nanti kita tayamum. Ada pembahasan tayamum. Ini enggak sampai begitu. Kalau hanya wudhu saja enggak apa-apa. Tapi kalau dilamakan, itu air nyecek, dinginnya merasuk ke dalam apa? Ke dalam jiwa apa tuh? Bahasa apa lagu itu ya? Sampai merasuk ke dalam misalkan begitu. Hanya air kena saja enggak apa-apa. Maka dalam hal itu terkategorikan udzur. Boleh kita kemudian mengeringkannya dengan sapu tangan, handuk dan lain sebagainya. Apa contoh udzur yang lain? Misalkan yaitu diantaranya itu. Jadi yang lainnya bisa dikiaskan. Apa dalilnya? Ada riwayat dari Al-Bukhari nomor 256 dengan Muslim nomor 317. Annahu sallallahu alaihi wasallam ata bimandilin falam yamassahu. Nabi pernah satu waktu selesai wudu, maka kemudian kemudian Nabi didatangkan atau diberikan mandil, sapu tangan atau sejenisnya, maksudnya mungkin untuk mengeringkannya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Falam yamassahu. Nabi tidak mengusapkannya. Nabi tidak menggunakan itu sapu tangan dan sejenisnya untuk mengeringkan anggota wudhunya. Maka dipahami di sini makruh kemudian mengeringkan anggota wudhu kita dengan menggunakan mandil atau sapu tangan dan sejenisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang dimakruhkan juga dalam wudhu? Az-ziyadatu ala thalathin yaqinan bil ghusl au fil masah au an-naqsu anha. Melebihkan basuhan anggota wudhu lebih dari 3 kali dengan keyakinan. Ini yang perlu kita garis bawahi, yakinan, dengan penuh keyakinan. Atau mengurangi dari 3 kali dengan penuh keyakinan. Apa keyakinan di sini? Ini keterangannya apa? Annahu man ya'taqada anna sunnah akthar min 3 au aqalla minhu faqad asaa wa zalama. Keyakinannya apa? Keyakinan bahwa yang sunnah adalah membasuh anggota itu lebih dari 3 atau kurang dari 3. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, jadi kuncinya adalah apa? Yakinan. Kalau enggak yakinan, misalkan barangkali yang sering kita praktekkan, mungkin kalau lebih jarang ya. Yang kita praktekkan mungkin satu basuhan saja. Kalau kita membasuhnya yakinan, dengan penuh keyakinan bahwa itu saja yang sunnah. Kalau wajibnya kan memang 1 kali. Jadi kalau kita pengen 1 kali saja, banyak kemudian alasan kita. Landasan kita apa? Kita membasuh 1 kali. Pertama adalah itu yang wajib. Yang 3 itu adalah kesunahan. Mungkin alasan yang lain airnya sedikit, sehingga kita utamakan yang wajib saja, basuhannya 1 kali. Karena 3-nya adalah kesunahan. Kalau seperti ini berarti tepat. Yang enggak tepat, yang dimaksudkan di sini adalah apa? Melebihi dengan tadi yakinan. Berkeyakinan. Yang sunnah itu lebih dari 3. Yang sunnah itu 1 kali saja. Yang sunnah itu 2 kali saja. Maka apa sesungguhnya? Ini dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu qad khalafa sunnatal lati sannahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya apa? Perkaranya mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, poinnya apa di sini? Yakinan, berkeyakinan.
keyakinannya itu yang kemudian menyelisihi kesunahan di dalam wudu terkait basuhan yang 3 ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat selanjutnya adalah al-isti'anatu biman yughassil lahu a'dha min ghairi udhr li'anna fihi naw'an min at-takabbur al-munafi lil 'ubudiyyah. Minta bantuan kepada orang lain untuk membasuhkan anggota badan kita. Minta bantuan min ghairi udhr, lagi-lagi tanpa udzur. Kita masih mampu, masih sehat, minta bantuan orang lain, maka enggak boleh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu di dalamnya ada satu sifat yang tercela di dalam akhlak Islamiyah kita, yaitu apa? At-takabbur. Sudah termasuk takabbur, merasa besar, merasa ingin dilayani. Lain dengan pelayanan sebelum itu, sebelum berwudu. Seperti Nabi Muhammad sering kita sampaikan, meminta tolong kepada sahabatnya untuk menyiapkan apa? Wudu, ya, ada wudu, ada wudu, untuk menyiapkan air untuk berwudu. Kalau menyiapkan nggak apa-apa. Kita punya guru berkhidmah, kita menyiapkan airnya, kita menyiapkan, mungkin guru kita ingin berwudu ke tempat wudunya, mungkin ada sendal khusus, kita siapkan sendalnya dan seterusnya barangkali. Itu berkhidmah boleh. Tapi pas wudunya tanpa udzur, maka nggak boleh kita minta orang lain untuk membantu membasuhkan anggota badan kita. Berarti yang boleh adalah ketika udzur. Pertanyaannya seperti apa udzur? Ya, seperti orang yang sakit, misalkan ibu kita sakit, belum udzur untuk bertayamum, masih bisa berwudu. Mungkin mohon maaf stroke barangkali begitu ya. Jalan juga susah, tangannya yang satu, yang stroke mungkin sebelah begitu ya, sehingga tangan yang satu tidak bisa maksimal. Kan wudu kita saling menopang, kan susah. Dibantukanlah ibu kita, dibantukanlah bapak kita untuk berwudu dengan menggunakan air dan seterusnya, kita usap-usap dan seterusnya, airnya kita bantu, maka itu termasuk udzur yang membolehkan. Kalau tanpa itu, maka tidak boleh. Ada nggak yang melakukan itu? Ya mudah-mudahan rasa-rasanya tidak ada ya. Orang santri ataupun yang ingin berkhidmah sekhidmah-khidmahnya kepada kiainya, kepada gurunya, tidak ada yang sampai kemudian membasuhkan anggota badannya. Ya, semua berwudu masing-masing. Berwudu masing-masing. Baik, kalau kita selesaikan 2 bahasan lagi, biar bab wudu selesai ya. Enggak selesai-selesai. Ya, emang kalau mengkaji itu, apalagi ada satu masjid di sana, di Cibubur ya, itu ada kajian fikih Syafi'i juga. Itu bukunya adalah Safinatun Najah. Safinah itu ya termasuk fikih Syafi'i yang dasar. Dalil-dalilnya belum banyak dalil-dalil, semacam doktrin-doktrin lah. Tapi di balik itu ada banyak dalil-dalil. Tapi bukan masalah fikih Syafi'inya, yang ngajarnya siapa? Gitu. Fikihnya fikih dasar. Tapi yang ngajar ada seorang kiai besar lah itu. Sehingga seperti kita belajar seperti kita belajar fikih Syafi'i yang besar. Begitu ya. Apa berikutnya? Kita lihat al-mubalaghah fil madmadati wal istinsyaqi lis-sha'im. Dalam berwudu di antara kesunahannya kita udah bahas adalah apa? Madmadah, kumur-kumur ya. Kumur-kumur juga al-istinsyaq. Juga memasukkan air, membersihkan air ke hidung kita. Dalam beberapa kalimat pembahasan kita kadang disebut al-istinsyaq saja. Kadang disebut al-istinsyaq wal istinthar. Memasukkannya namanya al-istinsyaq, mengeluarkannya namanya al-istinthar.
Kenapa kadang disebut yang satu dua-duanya disebut, yang satu al-istinsyaqnya saja? Karena sesungguhnya yang namanya al-istinsyaq pasti juga sesungguhnya dia setelah itu melakukan istinsah, dikeluarkan. Gak mungkin orang masukkan air ke hidung, membersihkan hidungnya kemudian dihisap begitu ya, pasti keluar juga. Maka otomatis kalau disebut al-istinsyaq juga di situ ada namanya al-istinsah, mengeluarkannya. Mubalaghah apa? Berlebih-lebihan dalam kumur-kumur, juga dalam istinsyaq, memasukkan air dalam rangka membersihkan kotoran di hidung kita. Lis-shaim, catatannya apa? Bagi orang yang berpuasa. Berarti bagi yang nggak berpuasa nggak apa-apa. Kenapa bagi yang berpuasa saja nggak boleh? Ada kekhawatiran. Apa kekhawatiran? Kekhawatiran akan ada sesuatu yang masuk, yaitu air tadi, baik dari lewat mulut kita ke tenggorokan atau kemudian lewat hidung kita, sehingga apa? Bisa membatalkan puasa kita. Adapun di luar kita dalam keadaan tidak berpuasa, maka al-mubalaghah bil madmadah wal istinsyaq wal istinthar itu adalah satu kesunahan. Kita sudah bahas. Jadi kalau kumur-kumur bukan basa-basi kumur-kumur doang, kayak anak kecil ya, masukkan air, udah gitu doang. Tapi apa maksudnya di sini? Betul-betul kita berkumur-kumur. Bahkan kalau bisa ya sambil kemudian kita gosok-gosok. Kita pastikan, kadang-kadang mohon maaf ada yang namanya sisa makanan itu ya, jigong gitu itu kadang-kadang kalau dengan air yang kencang, kumur-kumur yang kencang keluar ya, barangkali beberapa orang ada yang mengalami itu, cara mengeluarkan sesuatu sisa makanan kecil itu yang nempel dengan kumur-kumur yang kencang sambil minum. Biasanya kan kalau minum tuh kita sambil minum udah kerasa hilang, ada kan begitu. Dalam berwudu kita bermadmadah, kumur-kumur itu kesunahannya adalah kita bersungguh-sungguh, begitulah. Bukan kayak anak kecil tadi. Juga istinsyaq juga bersungguh-sungguh. Bukan kayak anak kecil juga. Anak kecil biasanya gimana? Kayak formalitas aja kan? Ya, gitu. Barangkali masuk juga enggak. Tapi paling enggak itu untuk anak kecil. Ya marhalahnya mungkin masih tahapannya masih begitu ya. Nah, untuk kita di luar puasa bersungguh-sungguh, di luar ketika berpuasa maka jangan bersungguh-sungguh atau terlalu berlebihan dalam berkumur-kumur maupun memasukkan air ke dalam hidung kita. Nah, dalam hadis disebutkan balik bil istinsyaq illa an takuna shaiman. Berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh dalam istinsyaq kecuali dalam keadaan shaim. Tidak ada disebutkan dalam hadis madmadahnya enggak ada, kumur-kumur enggak ada. Maka dari mana di sini dalilnya? Kalau begitu madmadah enggak apa-apa. Dalilnya adalah apa? Al-qiyas. Wa tuqasu al-madmadatu 'ala al-istinsyaqi min babin aula. Dikiaskan madmadah kepada istinsyaq. Maka dalam satu hukum Islam, dalil dalam Islam itu nanti ada belasan, ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Yang disepakati apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Walaupun kemudian di dalam pembahasan Ijma' Qiyas nanti ada konsensus yang disepakati kekonsensusannya, ada juga yang nggak disepakati. Qiyas ada yang disepakati qiyasnya, bahkan ilatnya ada yang berbeda. Tapi secara umum itu semua adalah dalil yang disepakati di dalam agama kita. Dalil utamanya adalah bahan pokoknya Al-Quran dengan As-Sunnah. Meramu-ramu ramuan-ramuannya tadi, maka ada berikutnya Al-Ijma', ada berikutnya Al-Qiyas, ada berikutnya lagi yang yang diperdebatkan. Apa diantaranya Al-Istishab, Al-Istiqra, Syar'u man qablana, Al-'adah atau Al-'urf, ya, ada banyak lagi. Ini kalau dikaji juga bagus sebetulnya. Bagus untuk umum, misalkan kita kaji apa itu istiqra, apa contohnya istiqra, contoh begitu saja, ringkas, bagus untuk maklumat kita, bagus. Apa itu istishab,
Apa contohnya istishab? Bagus. Ya, meletakkan sesuatu, mempondasikan sesuatu pada keadaan yang sebelumnya. Kalau kita ragu, saya tadi habis dari Masjid Baitul Ula, sholat subuh, pastikan sebelum sholat saya wudhu dulu. Berikutnya kita jalan misalkan kemana, mungkin ada urusan kemana begitu ya. Kalau langsung berangkat kantor misalkan hari biasa, nyampe kantor kita ingin sholat duha. Tadi saya batal nggak ya? Tadi saya ragu tuh antara punya wudhu apa enggak. Maka apa? Kita pakai apa? Konsep istishab. Yang paling terakhir berlaku, yang sebelumnya itulah yang berlaku. Selama kita belum ada satu keyakinan atau yang kita rasa ada sesuatu yang membatalkan itu namanya al-istishab. Paling tidak contohnya begitu saja, kan bagus ya. Nanti kapan-kapan lah ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada kita manfaatkan waktu kita. Apa selanjutnya? Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min baulin wa ghaitin aw damin aw rihin. Segala yang keluar dari salah satu jalan yang dimaksud adalah jalan depan yang namanya kubur, jalan belakang yang namanya dubur. Apa saja? Min baulin, air kencing, au ghaitin, buang atau air besar, hajat besar, au damin atau darah, khususnya ini adalah perempuan, au rih atau angin. Ya. Ada hadis atau ada ayat Allah Ta'ala. Ini ayat menjadi ayat bab dalam berwudu. Di awal kita membahas wudu ada ayat ini. Ada potongan ayat ini. Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Di antara yang membatalkan wudu adalah datang sesuatu dari ghaid. Ghaid di sini sesungguhnya kalau makna aslinya adalah al-makan al-munkhafid. Selanjutnya kan diartikan buang air besar. Asalnya ini adalah atau maknanya tempat yang rendah, al-makan al-munkhafid. Nah, tempat yang rendah itu apa? Wa fi mithlihi taqdil hajah ghaliban wa 'adatan aw tubqa al-hajatu ghaliban aw 'adatan. Nah, biasanya orang buang hajat di mana? Di tempat yang terendah, direndahkan ke bawah. Tuqbu al-hajatu ghaliban aw 'adatan. Maka dalam kesunahan dalam kita membuat toilet, ada beberapa toilet yang saya lihat ya, dia bikin imma toilet duduk, imma toilet jongkok. Yang saya lihat ada toilet jongkok, tapi tempatnya di atas. Masuk dalam toilet, jadi seperti naik dulu ada 1,5 meter lah begitu, ada toiletnya. Air di sini. Nah, kalau bisa apa? Dalam toilet ini tempat atau klosetnya justru yang paling bawah, paling enggak sejajar. Kalau sejajar kan lebih aman. Toilet di bawah, ini bak, sehingga air bisa kita yakinkan bahwa air tidak ada cipratan barangkali air dari toilet. Kan begitu kalau adanya di bawah atau di ember. Maka toilet itu harusnya memang terutama ghaitnya tadi al-makan al-munkhafid adalah tempat yang bawah. Nah, biasanya tempat yang bawah itu adalah digunakan untuk qada'ul hajah, untuk membuang hajat. Jadi asal muasal ghaid itu bukan buang air besar, tapi tempat yang rendah. Nah, biasanya tempat yang rendah digunakan untuk membuang hajat. Ada hadis yang lain diangkat oleh al-muallif, hadis riwayat Al-Bukhari dengan Muslim dari Abu Hurairah. Kita tunggu 10 menit ya. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak menerima Allah Subhanahu wa taala
sholat salah seorang di antara kamu kalau dia batal sampai dia berwudu. Kalau punya hadas maka berwudu dulu, baru kemudian boleh dia sholat, dan sholatnya insya Allah makbul, Allah terima. Kemudian setelah mendengarkan hadits ini, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, mal hadas ya, kepada Abu Hurairah, ini riwayat Abu Hurairah. Mal hadas ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah hadas itu? Apa jawaban Abu Hurairah? Fusa'un au turabun. Fusa au turabun. Fusa adalah angin yang keluar tanpa suara. Turab, angin yang keluar dengan suara. Jadi kalau belajar bahasa Arab, ada beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Arab juga menyesuaikan dengan suara atau gerakan atau mabhar, sesuatu yang nampak yang terjadi dalam ilmu bahasa. Di antaranya kalau kita kaitkan dengan pembahasan wudu nih, paling tidak ada 3 kata lah barangkali ya. Ada fusa, ada durab, ada mabmabah juga sama tuh. Mabmabah. Fusa apa tadi? Angin yang keluar tanpa suara. Ya, dulu kami diajari orang Mesir, itu berasal dari memang tanpa suara. Maka kalau itu masih suara ya, artinya bukan suara yang besar. Maka fusa. Kalau pakai suara namanya buruat, maka buruat. Sama kayak mabmadoh. Mabmadoh juga dari satu mabhar kita berwudu. Bagaimana kita berwudu? Kan begini. Mabmab. Begitu ya. Ini ilmu bahasa ya, tambahan. Ini terkait ilmu bahasa. Ada pertanyaan? 10 menit lagi. Kalau tidak saya percepat biar selesai ya. Saya percepat saja ya, kita sepakat ya, kita percepat biar bab wudu selesai. Selanjutnya adalah an-naum ghairul mutamakkin, kita percepat. Tidur yang tidak tetap. Apa mutamakkin di sini? At-tamakkun ayyakuna jalisan wa maq'aduhu multasiqatun bil ard. Seseorang duduk dan dia duduknya atau badannya atau berarti mohon maaf pantatnya ya langsung mengena, nempel dengan tanah. Maksudnya adalah dengan ya terserah itu mau tanah lah, mau kemudian itu ubin dan seterusnya. Yang nempel begini. Dalam madzhab Syafi'i tidur tapi dia dalam keadaan tenang, mutamakkin tamakkun, dia tetap begini, maka tidak membatalkan wudunya. Ada hadis manama falyatawaddo, siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Apakah hadis ini kemudian menyelisihi pandangan dalam madzhab Syafi'i? Tidak. Hadis ini kemudian diramu dihadirkan qarinah-qarinah yang lain. Menggunakan hadis ini memang sepertinya mutlak. Siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Namun dikumpulkan lagi riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain apa? Sahabat kemudian setelah antar salat maghrib dengan isya duduk-duduk menunggu salat isya. Di antara mereka ada yang tertidur. Kemudian datang waktu isya langsung salat saja. Jadi tidurnya tidur bagaimana? Nanti keterangannya dalam madzhab Syafi'i adalah tidurnya yang dia mutamakkin, tidurnya tetap. Ya sebagaimana kalau kita terngantuk-ngantuk dalam majelis taklim mungkin begitu ya. Tidurnya tetap. Tidur yang tetap begini maka tidak membatalkan wudu kita. Apa kemudian di antara hujah yang lain? Karena li'annahu yashkur bima yakhruju minhu. Orang yang tidurnya tetap dalam keadaan begini, duduk, dia merasakan apa yang terjadi. Jadi tidurnya tidak tidur terlelap, namanya an-naum al-mustaghrib. Dalam kajian fikih yang lain ada istilah an-naum al-mustaghrib, tidur yang terlelap. Maka ada pandangan yang lain, ini pandangan yang lain ya. Yang membatalkan itu sesungguhnya naumnya, tidurnya adalah istighraq apa tidak. Ini pandangan yang lain. Bahwa duduk begini pun kalau tidurnya istighraq, kalau tidurnya dia terlelap, barangkali ini kalau pakai pandangan ini. Barangkali kalau tidurnya terlelap sampai enggak ingat apa-apa,
sehingga dia tidak nyadar apa yang terjadi, maka khawatir ada sesuatu yang membatalkan, maka hendaklah dia berwudu lagi. Namun kembali dalam pandangan mazhab Syafi'i, rata-rata ghaliban orang kalau tidurnya duduk maka tidak terlelap. Ya terngantuk-ngantuk sebentar, bangun lagi ustadznya, bosan nih ustadznya goyang, tidur lagi. Hadirin bangun, baru dia bangun. Atau mau apa? Mau adzan Jumat, mau sholat, khutbahnya terngantuk-ngantuk, pas mau sholat langsung dia bangun lagi. Baik. Yang ketiga, zawalul akal, hilang akal. Ya, hilang akal, menjadi gila dan lain sebagainya. Ini ada hadits yang masyhur ya, rufi al qalam an thalathin, qalam diangkat, tidak dituliskan, dia dosanya enggak dituliskan bagi 3 macam orang. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia sadar, orang kecil yang belum balik sampai dia balik. Di dalam hadits ini ada orang yang kehilangan akal. Maknanya hilang akal seperti orang yang tidur. Akalnya kan menjadi hilang, akalnya menjadi kurang. Maka tidak mukallaf dia, tidak diwajibkan taklid, juga orang yang gila. Lamsu rajul zaujatahu. Ini kemarin ada yang nanya, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Memegang seorang laki-laki istrinya atau mar'ah ajnabiyah atau perempuan yang lain yang bukan mahramnya min ghairi hailin, tanpa hail. Apa perdebatan yang terjadi? Firman Allah, aula mastumun nisa. Yang membatalkan wudu adalah mulamasatun nisa. Mulamasa di sini maka ahli tafsir kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mulamasa di sini adalah maknanya hakikat, yaitu megang. Ini mazhab yang lain. Ada yang bermakna mulamasatun nisa di sini adalah apa? Dia majaz, bukan hakikat. Yaitu apa? Al-jima, yaitu berjima. Ini pakai mazhab yang lain. Nah, mazhab Syafi'i mulamasa di sini adalah lams, memegang, yaitu secara hakikat. Maka min ghairi hail. Kalau pakai hail maka tidak mengapa. Terakhir, perkara-perkara yang kemudian kita wajib menghadirkan wudu, yaitu apa? As-salah, kemudian at-thawaf haulal Ka'bah. Karena sesungguhnya thawaf itu sama juga dengan salat dalam sebuah riwayat. Bedanya apa? Illa annakum tatakallamun. Bedanya kalian dalam salat, dalam thawaf boleh bercakap-cakap. Asalkan cakapannya adalah cakapan-cakapan yang baik. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang dalam haji enggak boleh ngomong yang jelek-jelek, enggak boleh ngomong-ngomong yang senonoh dan lain sebagainya. Kalau yang baik-baik boleh. Kita udah pernah bahas ya. Ada dulu orang muter-muter baca-baca sholawat-sholawat yang tentang cinta tanah air begitu ya. Hukum asalnya memang boleh saja karena itu bukan sesuatu yang enggak baik. Boleh. Namun kembali lagi jangan sampai kita menimbulkan fitnah, sesuatu yang enggak lazim ya. Kita lagu Indonesia Raya boleh lagu Indonesia Raya nggak membatalkan. Lagi to'ah atau lagi sa'i Indonesia nggak membatalkan, tapi tidak lazim. Masa ini Indonesia Raya, ini lagu Indonesia, ini lagu apa, ya kan? Ini maras apa dan lain sebagainya. Maka sesuatu tentu ada tempatnya. Likuli maqamin maqal wa likuli maqalin maqam. Terakhir, masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan wahamluhu dan membawanya. La yamassuhu il mutahharun, enggak boleh memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Baik, nanti ada keterangan sesungguhnya tapi saya persingkat. Apa keterangannya? Mushaf di sini yang dimaksud adalah ya mushafnya. Nanti ada keterangan di sini pertama tentang HP, bagaimana kalau HP? Maka sesungguhnya dia hakikatnya adalah HP. Kalau walaupun ada mushafnya, maka sesungguhnya dia bukan mushaf. Atau kemudian dikaitkan boleh nggak membawa HP yang ada mushafnya, yang ada bacaan Qur'annya ke dalam kamar mandi, asalkan dimatikan itu di layarnya sehingga kembali dia hukumnya menjadi hukum jawal ataupun HP. Atau kemudian ada keterangan di sini apa? Kalau sesungguhnya atau kita membawa mushaf tapi kemudian mushaf itu di dalam tas kita bawa tas kemana-mana ingin membaca Al-Quran, maka kemudian kita memegang tas ini
maka tidak mengapa. Yang kita pegang adalah apa? Tasnya, bukan mushafnya. Baik, ini keterangan tentang hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.